Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di rumah Mama Dede. Seger-seger banget. Segar-segar ya. Gokil. Waduh. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Sumringah. Kayak pengantin baru semua sumringah ya. Sembriwing. Sembriwing mah udara dong, wanginya sembriwing. Oke. Tadi kan aku habis makan, Pe. Mau makan di mana, Mas Bedu? Ada tempat makan warteg paling enak. Idi di mana? Di warteg. Iya, di wartegnya mana? Pokoknya nih ya, pokoknya di rumah makan ini ya. Itu terkenal banget ya. Makan rame, murah gitu. Rame Yang banget, rame, antri gitu. Tapi kalau pas dibawa pulang, ya kan nggak enak. Ih, jangan-jangan itu wartegnya Ini bukan warteg, pokoknya rumah makan aja. rumah makan. Heeh. Jangan-jangan rumah makannya itu pesugihan, Mas Bedu. Ih, Biasanya seperti itu ya ibu-ibu ya. Kalau kita makan di sana enak, pas dibawa pulang nggak enak. Pas kita pulang nggak enak itu jangan-jangan pesugihan, hati-hati. Iya, gimana aku nggak enak orang belum bayar. Pas pulang, aku merasa nggak enak ya. Oh iya, belum bayar. Pantesan. Iya. Tapi biasanya seperti itu, Mas Bedu. Enggak, jangan sujon. Bisa aja makan di situ enak karena anget, pas dibawa pulang udah dingin ya nggak enak lah, wajar. Tapi banyak orang yang mengatakan seperti itu. Soalnya aku pernah lihat lagi makan terus ada anak kecil pakai kolor doang. Wah, itu tuyul, Mas Bedu. Anaknya minta jajan. Main tuyul aja. Kalau anak bagi duit mau jajan, itu anaknya apa tuyul aja. Tapi masa cuma pakai kolor doang? Memang anak kecil nggak boleh pakai kolor doang. Harus pakai baju, ntar masuk angin. Nama juga anak masih bayi, masih balita. Ya kali minta duit bayi. Kan buat beli mainan, balita 5 tahun, 4 tahun. Oh, 5 tahun, iya. Kirain tuyul. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon ieu? Ah, Damang, Angus Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Aya Wahid. Ajis ka mana? Sararakit. Sakit bahasa Sunda kakaknya bukan sararakit. Kalau sakit hiji, kalau banyak sararakit. Karena Ajisnya satu sakit. Sakit. Iya. Kunaon? Ini Mas Bedu tadi Iya, Mah. makan, Iya, abdi teh atos. mangan. Mangan Jawa. Oh. Kunaon? Ngomong bahasa yang bener deh. Saya Hah. habis makan, mah. Tempatnya rame rumah makan tuh, mah. Tapi pas saya pulang makanannya nggak enak. Ipen nuduhnya langsung pesugihan rumah makan itu. Sebentar. Jangan langsung cap nyangka. Mama punya teman nih cerita. Nih, tuh. Mah, tuh orang penuh banget tuh rumah makan. Nggak berhenti yang datang. Kata dia. Walau alam mama juga Iya. bukan kagak tahu. Kalau pengen laku makanan, kalau misalnya makanan itu air, misalnya soto, bakso, itu kan genderuwo di atas. Casin ya. Iya. Jadi airnya legit. kadang- Satu. Kalau makanannya itu katanya kagak ada airnya, misalnya Kering. uduk kering, itu artinya tuyul taruh di kursi. Jadi tiap orang datang colek. Itu jadi balik lagi katanya. Oh, Nggak gitu. tahu, mama nggak pernah merah tuyul, genderuwo juga kagak tahu. Iya. Waduh kenal? Tuyulnya? Iya. Enggak, mah belum ada. Tadi ngomong tuyul. Enggak, di rumah makan itu ada anak kecil pakai kolor doang gitu. Oh, baru dimandiin mamanya. Iya makanya. Baru dimandiin. Amanya di sore-sore baru Belum dimandiin. rapi, ngedandaninnya kemudian yang beli. Benar, banyak. Kirain Dan tuyul, saya diginiin. Ipe nuduhnya itu tuyul tuh. Karena Jangan suka biasanya main seperti cap nyangka aja lu. Iya, lagian. Nah, Karena- emang pesugihan tuh emang bener ada mah pesugihan itu mah. Bener ada. Bener ada mah. Apa sih yang namanya pesugihan? Oh. Pesugihan itu manusia yang minta-minta kepada jin, iblis, setan. Apa yang mereka minta? Kekayaan yang instan. Mereka mohon kepada iblis datang ke suatu gunung. Datang ke suatu kuburan. Datang ke tempat yang angker. Nah, ketemu setan. Ketemu iblis. Ketemu jin. Biasanya kuncinya atau siapapun lah itu namanya, konon begitu orang bercerita, itu ngasih syarat. Kamu kalau pengen kaya boleh. Nah, syaratnya harus ada tumbal. Maaf dalam tanda kutip. Tumbalnya itu biasanya orang yang ada hubungan darah. Misalnya kalau si bapak nih pengen kaya anaknya, adiknya,
iparnya, pamannya, pokoknya masih ada hubungan darah. Itu dikorbankan. Wallahu alam nggak ngerti. Ada juga yang bercerita katanya dinikahkan sama jin. Ada juga yang syaratnya katanya, saya juga nggak tahu, katanya doang. Iya, Ma. Katanya ada yang bercerita. Mereka diberikan syarat harus berhubungan badan dengan perawan sekian orang. Ya Allah. Kasihan ya perawan di kampung. Ada juga yang harus berhubungan dengan siapapun orang lain. Ada harus nikah dengan jin perempuan yang ada di situ. Dengan seremonial mereka. Dengan caranya mereka. Lalu orang tadi dipelihara tuh di suatu tempat. Sekian hari sekali balik ke situ, balik ke situ. Ada yang konon uangnya datang brek langsung. Atau emasnya dapat brek langsung. Kayak di sinetron-sinetron tuh. Misalnya ada ada semangka jadi emas. Misalnya ada ikan ngeluarin emas dan seterusnya. Wallahu alam. Ini hanya kata orang-orang bercerita. Saya juga nggak pernah, mudah-mudahan jangan sampai. Ada lagi yang seperti Beduk tadi bilang, miara tuyul. Tuluy apa tuyul? Tuyul, Ma, tuyul. Kalau tuluy langsung ya. Oh iya, tuyul. 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 Mana Mbak Yul? Itu ngambil dari tempat yang angker. Tapi tuyul ini suruh ngambil duit di rumah orang kaya. Artinya suruh maling. Jadi pencuri dia. Segala macam diambilin. Wallahu alam itu juga saya tidak tahu. Cuman sering kehilangan mah dulu. Terus apalagi ada juga yang harus sekian hari sekali menyerahkan sesuatu ke dukunnya tadi. Wallahu alam. Caranya bagaimana? Ada yang blok duit langsung. Ada yang melalui dikasih harta. Ada juga usahanya mendadak lancar. Sepertinya usaha apapun yang dia lakukan ngalir aja rezeki. Kayak tidak ada alangan, kayak tidak ada kendala. Terus saja lakukan. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Karena dia minta sama jin, sama setan iblis, maka hukumnya syirik. La ilaha illallah. Sementara dalam Islam, nyari rezeki itu hanya kepada Allah. Bukan minta sama jin, bukan minta sama setan, bukan minta sama iblis. Artinya orang yang pesugihan itu dalam Islam dosanya sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik diampuni oleh Allah. Punten, kalau apa yang saya katakan tadi benar adanya, orang yang pesugihan dosanya bertumpuk-tumpuk. Satu, dia percaya kepada selain Allah. Dia meyakini selain Allah itu punya kekuatan. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah yang kuat. Satu, dosa syirik. Yang kedua, kalau benar mereka ini harus ada tumbal, artinya dosa besar yang kedua, pembunuhan. Ngebunuh bukan tumbal. Ngebunuh. Yang ketiga, kalau mereka diberikan syarat berhubungan badan dengan perawan berapa orang, berhubungan badan dengan orang lain yang bukan istrinya, artinya perbuatan zina. Numpuk-numpuk dosa mereka. Dosa yang sangat besar. Padahal Luqman saja dalam ayat 13, Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Katanya, jangan mensikatkan Allah. Inna syirka ladulmun azim. Syirik itu perbuatan yang sangat besar. Yang sangat zalim. Hindarkan syirik. Sementara orang yang akan bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, orang yang tidak pernah syirik. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Kalau kamu ingin bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, beramal soleh, jangan menserukutkan Allah ketika menyembah kepadanya. Jangan menyekutukan Allah. Kalau dia sudah percaya dengan setan, percaya dengan iblis, boro-boro akan ketemu Allah. Padahal maaf,
dalam Islam bagaimana kita harusnya mencari rezeki. Bukan dengan cara pesugihan, bekerja. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasalamualaikum warahmatullahi wal mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Yang Anda jangan lupa, kita ini di hamparan muka bumi ini disiapkan semuanya buat kita. Anda silahkan lihat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wallahu alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah 28 29. Kenapa kalian kafir kepada Allah? Awalnya kamu mati, hidup, dimatikan, dihidupkan, kembali kepada Allah. Semua yang di muka bumi, semuanya buat kalian, disembahkan buat kita. Kenapa harus jadi pesugihan? Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak dengan cara yang Allah berikan kepada kita? Masa Allah tekor amat hidup kita. Mati yang akan diterima oleh bumi. Karena kita melenceng dari aturan agama. Kalau kita dagangan pengen laris, tokonya yang bersih. Kalau dagangan makanan yang enak, makanannya jaga kualitas makanan. Pelayanannya yang ramah, jangan manyun mulu. Ini jangan kemahalan. Kalau kemahalan orang mundur. Betul apa betul? Betul. Ini sistem cara dagang. Bukan dengan cara pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Saya mengajak Anda pemirsa TV One dimanapun berada. Hindarkan pesugihan. Dipandang dari sisi manapun hukumnya adalah haram. Bayangkan dosanya bertumpuk-tumpuk. Nauzubillah min dzalik. Hindarkan. Hindarkan Bu, jangan sampai kita terjebak dalam praktik persugihan. Karena seperti Nggak pakai per. Pesugihan. Praktek pesugihan. Nah. Karena dosanya bertumpuk-tumpuk. Nauzubillah min Zalik. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bismillah tawassalna. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, berbicara soal pesugihan. Kata Mama, dipandang dari sisi manapun itu Jelek. jelek. Nah, Iva pernah baca, jadi ada namanya pesugihan putih. Misalnya, Pesugihan putih itu pesugihan yang tidak melanggar syariat Islam, Ma, katanya. contoh. Ayo. Contohnya itu tidak ada tumbal. Terus Mm-mm. kita tidak meminta uang sama jin. Ah. Tapi uangnya berlipat ganda karena sedekah. Apa itu termasuk itu, mah? Pesugihan. Itu Ada- bukan pesugihan, sedekah. Coba Ada lihat. di sini, Ma. Ya, ini. Jadi beda nama. Pesugihan mah orang udah otomatis ke situ. Itu mah banyak bersedekah. Ini janji Allah. Anda lihat dalam Al-Baqarah 245, Allah berfirman, siapa yang menghutangkan rezekinya dengan Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih banyak. Saya ambil contoh. Ini ibaratnya ledeng. Keran, paralon. Ini ledeng. Keran keluarga, suami istri, anak-anak. Keran keluarga besar, mertua, ipar, saudara kandung, saudara ipar. Keran yatim, fakir miskin, masjid, musola, pesantren. Kalau saya buka semua keran ini dengan derasnya, dari sini air ngalir deras gak? Deras, sangat deras. Tapi kalau hanya keluarga yang dikasih, kesini koret sama ipar, sama yatim enggak, fakir miskin nggak dibagi, musola nggak dibagi, ngalir sih ngalir tapi entret. Makanya buka semua keran, rezeki dari Allah masuk lewat kita, minimal sebagai paralon kita basah. Maksudnya apa? Kan udah ada istilah, enak banget loh kerja di tempat basah. Sebetulnya yang punya tambak udang yang enak mah. Merendam mulu. Kalau enggak yang nyuci mobil, bener Gus? Basah tempatnya Iya, ya. basah terus. Basah mulu. Maksudnya di tempat yang rezekinya ngalir. Ini maksudnya saya ngasih contohnya ini. Paralon. Kalau kita banyak sedekah, ngalir terus. Paralon kita basah nggak? Basah. Basah.
Di sini kita dapat basahnya. Makanya Rasul bersabda, as-sadaqatu fis sirri tutfi ghadabarobi. As-sadaqatu fil alaniyati tudbihu fi sahibi asami amiatu syadid. As-sadaqatu fil khoti'ata kama tudfi ulma'un nar wa ghadabarobi. As-sadaqatu syai'in ajibun, as-sadaqatu syai'in ajibun, as-sadaqatu syai'in ajibun. Satu, sedekah yang dikeluarkan niatnya ikhlas karena Allah. Tidak ada orang yang melihat, tapi ikhlas karena Allah menghapus seluruh keburukan Allah kepada yang bersedekah. Amin. Enak kayak ada orang. Ah. Dua, sedekah yang dikeluarkan niat ikhlas karena Allah. Ada orang yang melihat menghapus 700 keburukan Allah kepada yang bersedekah. Amin. Tiga, sedekah bisa memadamkan keburukan Allah sebagaimana air memadamkan api. Amin. Empat, sedekah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib 3 kali. Di mana ajaibnya sedekah? Kan dia bangkrut noh, tukang main cewek, pantas nggak? Pantas. Bangkrut tuh tukang teler, pantas nggak? Pantas. Bangkrut tuh tukang mabok, pantas nggak? Pantas. Pernahkah Anda dengar? Tuh bangkrut, kenapa? Sedekah mulu, nggak pernah. Orang yang banyak sedekah bukan bangkrut tapi makin melimpah ruah. Inilah janji Allah. Makanya jadi orang jangan koret. Itu. Tuh, dengar Mas Badu. Iya, aku dengar saya. Iya. Mah, ini mungkin yang maksud IPN ditambah lagi ketika kita mendapatkan misalkan dalam sebuah kertas tertuliskan entah itu bahasa Arab ya kan, ditutup, ditaruh di pintu tempat usahanya. Ya kita nggak tahu itu bahasa Arab tulisannya apakah itu dari ayat suci atau apa gitu. Kemudian itu dijadikan Jimat. Iya, Ayat Al-Quran bukan jimat. Dibaca, diterjemahkan, dimengerti, dilaksanakan. Itu yang benar. bukan diteplok di Bukan. tempat usaha gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk, pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Quran bukan jimat ditempel. Jimat Oke. ditempel. Oh, Salah. Salah. Nih, Mah, sekarang juga mungkin kalau orang taunya pesugihan itu adalah yang tradisional tuh yang sama jin, sama tuyul. Nah. Sekarang nih, Mah ya, pesugihan modern tuh ternyata ada, Mah. Kalau Naon? orang yang pengen karirnya sukses kayak di luar negeri tuh ya, karirnya sukses, terus Emang juga Bro pengen suka keluar negeri? Enggak, ini ada ini kisahnya, Mah. Oh. Bahwa ya, Kayak lu sotoy. bahwa kalau dia pengen sukses dia harus mempropagandakan simbol-simbol dajjal. Hmm. Itu kan salah satu pesugihan modern nih, Mah. Kayak misalkan di Indonesia juga Mata disinyalir, satu. iya disinyalir kalau yang begini, terus foto yang begini, segitiga gitu, gitu kan. Itu dianggap mempropagandakan simbol-simbol dajjal. Itu kan juga termasuk pesugihan dong berarti ya, Mah ya? Iya, dia kaya dari sesuatu yang dilarang dalam agama. Kalau dulu mah zaman baheula mah kayak Mama cerita Iya. tadi, zaman modern dengan zaman sekarang. Kenapa? Setan tidak akan tinggal diam menggoda manusia sampai datang hari kiamat biar nemenin mereka di neraka. Permasalahannya harus bagaimana? Mantapkan iman dan ketakwaan. Yakinkan Allah Maha segala-galanya. Tanamkan di dada kita rezeki datangnya dari Allah. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat surat At-Tolak ayat 3, qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Kadar kita masing-masing sudah ada. Yang penting kewajiban kita bekerja, berusaha, mensyukuri apa yang ada. Ini yang ada buat saya. Ini rezeki saya. Masya Allah, Rasul bersabda, masalah dunia lihat ke bawah. Masalah ibadah lihat ke atas. Setan ngegoda, lihat ke bawah masalah ibadah. Alah, dia mah pantas udah 3 kali haji, rajin sholat malam juga. Gue kan belum tuh. Alah, dia mah pantas sedekah banyak, orang kaya. Padahal mah senyum juga sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lampang maupun sempit. Berapa kita seketemunya. Jadi mau pakai pesugihan lama kayak zaman dahulu kala. Zaman now kayak semuanya dilarang oleh agama. Karena semuanya menserikatkan Allah. Hukumannya berat di hadapan Allah. Aduh, berat sekali. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan bertemu dengan Allah di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Mah,
ada contoh kasus mah. Ipa pernah lihat jadi ada 2 pedagang Bukalapak, dagangannya sama mah. Cuman yang satunya itu dagangannya laku rame banget dan yang satu tuh sepi. Tapi dua-duanya nggak ada yang pesugihan, itu karena kenapa ya mah? Mungkin rezekinya berbeda. Mungkin usahanya juga lain. Kewajiban kita manusia bekerja berusaha maksimal sesuai kemampuan. Hasilnya hak prerogatif Allah. Inna sofa wal marwata min sa'ilah. Ini contoh konkret. Yang ini belum laku dagangannya. Ini laku benar. Coba harganya berapa? Apa beda selisih? Atau kualitas dagangnya? Tapi yang jelas semua orang yang dagang usahanya pasti laku. Contoh, kita tiap hari lewat. Pagi-pagi tukang uduk, tukang pisang goreng, tukang gorengan, tukang cireng ngejajar tuh. Kenapa mah doyan cireng kalau lewat suka beli. Kan panas baru digoreng. Ntar di depan ada Cimol tuh mah, enak. Enak. Enak depan. Kalau nyobain. Iya ntar kita beli. Aci di mall. Nah, nih. Sore kita pulang keliling dari mana-mana. Ada tukang uduk, goreng bebek, goreng ayam, nasi goreng. Habis nggak? Semua habis selama mereka kerja. Nggak jauh deh. Tanah Abang berapa ribu kios. Dagangannya sama pakaian. Habis nggak? Habis Habis. mah. Lihat oleh Anda. Lihat di Cipinang. Tukang beras ngejajar. Iya. Habis semua. Lihat di Dadap. Tukang panggang ikan. Habis semua. Habis. Di pasar dagangan orang sama. Tapi sama. Laku. Allah ngasih rezeki. Jadi bukan karena apa-apa. Belum. Siapa tahu hari ini dia yang laku. Besok ini yang laku. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din rirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Jangan iri, masing-masing ada jatahnya. Oh. Oke, Begitu, Mah. Peh. Siap mah. Memberikan sesajen juga termasuk pesugihan ya, Maya? Ya, Maksudnya ngasih makan tumpeng, lauk pauk gitu. Nah, tuh mamah dulu. Pertama pindah tuh ke Depok dari Tanah Abang. Itu kan di belakang tuh ada kali kawin. Kali kawin, namanya kali kawin. Satu di atas, satu di bawah. Oh, makanya nama Pas kali kawin. penumpang di belakang mamah. Iya. Itu kalau pagi-pagi tuh suka ada tumpang. Anak mama kan si Somi itu pada itu usia 3,5 tahun, 4 tahun. Seumur-umur sama tetangga. Ntar pada lari. Gitu. Ngapain? Pada buka kulkas. Itu ngos-ngosan habis makan telur rebus. Habis makan cara tuh di belakang di kali kawin itu. Perkedel kali ya, Pak, ya? Dari mana sih kalian? Minum mah. Habis makan, nasinya masih panas. Itu selalu habis. Mungkin kata yang orang naruh pesugihan, dimakan tuyul. Anak saya sama temen-temennya itu, kenyang dia. Berapa hari sekali dalam seminggu, ini nyata. Nah, mereka mah girang dimakan. Biarin aja, kenapa? Udah dikasih kok yang punya, halal. Kagak haram. Udah dilerin sama dia di kebun kita, samping rumah. Paling benar, saya jadi ingat waktu kecil, mah. Iya. Saya di musola saya dekat kuburan tuh. Kuburan yang gede-gede banget mah, suka ada makanan-makanan itu mah. Kita kalau habis sholat subuh pada makan makanan di situ Nah, mah. apa halal sama dia udah dibuang daripada mubazir. Iya, Innal mubazirina kanu ikhwana sayati. Iya. Kan lumayan kagak sarapan Iya. ya. Ada kue-kue keranjang warna merah enak-enak itu mah. Kue sarap ada yang dodol. digituin. Iya. Nah, Ada. kita balik lagi. Jadi kita waktu kecil saya mah bener-bener kelakuan saya ya Allah. Emang sekarang udah gak kecil? Udah gede dong, mah. Udah gede, Ininya gede perutnya. banget. Pesugihan berarti mempersekutukan Allah ya, Mah ya. Berarti itu apakah sudah termasuk dalam dosa besar yang tak terampuni, Mah? Pesugihan itu. Heeh. Tapi kalau dosa syirik kan diampuni. Oh. Dosa selain syirik walaupun banyak diampuni. Ya Ibnu Adam, la taitani bikirobil ardi hotoya summa lakitani la tusriku bisay'an. La ataituka bikirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, kalau kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu. Kamu tidak pernah syirik kepada Allah. Kamu minta ampun kepada Allah. Allah datang menyambut ampunanmu dengan lengkungan bumi pula. Impas. Tapi kalau syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Hati-hati. Siap mah. Mah, di kampung saya juga ada. Di situ dia penjual, pokoknya rumah makan. Dia dituduh mah katanya dia melihara tuyul. Sampai rumah makannya itu sepi banget mah. Sekarang yang nuduh ada bukti nggak?
kata teman-teman. Jadi dari mulut ke mulut gitu mah. Buktikan. Bacakan murotal Al-Quran. Kalau memang dia terima pesugihan, ada genderuwo yang ngiler, misalnya ada pocong yang duduk, itu kan pasti kabur. Makanya murotal Quran di restoran kita jangan tutup terus setiap saat. Sekaligus itu Gitu. untuk mengatakan Membuktikan, bukan mengatakan. Iya, bukan mematahkan atau membuktikan Ya, bahwa betul. tuduhan-tuduhan orang tidak terbukti. Ya. Gitu. Iya. Jangan lupa selalu memutar murotal Quran. Murotal Quran. Kalau perlu, Kalau perlu. setiap datang waktu sholat tutup restoran, seret kayak di Mekah. Benar, ya. Sholat heula pegawainya semua, aman. Selesai sholat Siap. buka lagi. Ya, sholat heula, tahu heula? Dulu Nah gitu. sholat Kalau Heula. sekarang. Salat heula. sholat terlebih dahulu. Ya, Aduh, gitu. Iya, gitu. Salat heula, Bu. Iya, iya. Bu, udah siap buat bertanya belum nih? Siap banget. Siap ya? Siap. Oh. Tapi setelah ini untuk itu jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. 1001 macam itu bidang pekerjaan. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal pesugihan. Tapi saya mau tes dulu nih semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu? Iya nih. Galau Mbak. Jangan galau ibu-ibu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk Bu, langsung. Ada yang ingin bertanya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rusmini dari Kedung Waringin, Kampung Pulau Bojonggede, Oke, Jawa kampung. Barat. Galau dong, Ma. Ada Galau, apa Bu Ma. Rusmini? Ya, mangga Bu Rusmini. Galau Iya pakai nih, Ma. endong. Kan sekarang zamannya banyak persaingan, Ma. Namanya warteg atau rumah makan ya, Ma ya. Saya pengen nanya, kalau melihat persugihan itu dari mananya, Ma? Kalau memang rumah makan itu memang ada, Ma. Apa dari serbetnya, Ma? Atau dari centongnya, Ma? Katanya banyak yang pada ngomong gitu, Ma. Terima Saya kasih, terus Ma. terang, karena saya bukan ahlinya. Saya juga nggak tahu. Walaupun saya punya rumah makan, yang penting rumah makan saya laku, bersih, beres. Nggak pernah mikirin rumah makan orang. Bu, jangan merasa bersaing. Yang penting kita lakukan sesuai dengan aturan agama yang benar. Makanan kita halal, mejanya bersih, masakannya bersih, jangan kemahalan. Buktinya rumah makan saya terus-terusan orang belanja, masak deui, belanja deui orang, nggak apa-apa. Apa orang nyangka di rumah makan Mama Dedeh itu ada pesugihan? Enggak. Kita tidak bisa nandain ada pesugihan apa enggak ada. Saya tidak pernah melihat, orang saya nggak pernah lihat jin. Saya tidak tahu apa ada pesugihan atau tidak. Kecuali kalau Bu Rusmini tahu nggak bisa ngelihat jin nggak? Enggak. Makanya jangan main cap nyangka sama orang. Itu jadi fitnah, dosa. Dari serbet, Ma. Tuh, katanya dari serbet, katanya mah. Katanya dari serbet. Emang serbet yang Melihat gimana Bu? serbet. Pesugihan Bu? Iya gimana Bu? Iya, banyak yang pada ngomong gitu, Bu. Mungkin itu laku karena serbetnya gitu. Makanya Setahu kebas-kebas saya tuh beli serbet tuh sekodi, 2 kodi buat ngelap. Karena ini kotor dicuci. Cuci. Jadi gantian gitu. Soal serbet saya tidak tahu ceritanya. Tapi kalau soal serbet kayaknya murah amat. Pesugihan, Dari serbet kalau doang? emang harus korbannya dengan serbet, setahu saya tuh itu dia tadi yang berat-berat tuh. Membunuh orang, ya karena dengan apa namanya tadi? Tumbal dengan menjinai orang. Tapi kalau baru serbet mah ya murah serbet. Serbet doang. Serbet doang. Jadi maaf Bu Rusmini, saya bukan ahlinya, saya tidak bisa melihat yang halus-halus karena saya juga bukan makhluk halus. Maaf Bu Rusmini. Saya makhluk yang gede. Iya, Ma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini belum pernah lihat jin?
Ntar saya bawain jin 2 potong. Celana jin. Celana Itu yang di bawah pohon Celana mangga, bawah pohon angsana kan 101. Iya, 100 Pak. Murah itu. Ekspor tuh, mah. Ekor dari mana? Dari kontainer. Cipulir. Cipulir. Mah, ini berarti mendapatkan tuduhan bahwa orang itu melakukan pesugihan. Misalkan, tuh kayaknya tuh rumah makannya kaya tuh, laris tuh pasti dia pesugihan. Nah ini ada rumah besar, misalkan dia rumah kayaknya ini orang kaya. Jarang keluar rumah, tetangga kanan kirinya nggak tahu aktivitasnya apa. Terus tapi kok dia kaya banget. Nah dianggap pesugihan, padahal ternyata dia tuh anaknya tuh selalu transfer uang karena anaknya kerja di Amerika. Maaf, sekarang begini. Apakah Anda bisa menjamin orang yang rumahnya gede, mentereng, mobilnya mahal, itu pesugihan? Enggak. Hari gini gitu loh, nggak keluar rumah, tinggal klik doang dapat duit. Nah, Iya, itu Iya benar. Pak, iya. Benar. Jangan main cap nyangka, dosa tahu. Dia kerja dengan kerjaan dia, seret dapat duit. Seret dapat duit. Kan banyak banget. Yang penting ininya jalan. Kalau saya terus terang, karena sama orang jadul kagak ngerti. Saya kan gaptek, kagak ngerti. Internet ya, Mah? Iya, namanya nenek-nenek. Wajar nih juga jamaah nenek-nenek. Pasti kagak ngerti. Tapi makanya jangan nyangka sama orang. Iya. Hari gini mas semua bisa dikerjakan di dalam rumah. Nggak perlu keluar rumah. Belanja, beli bakso, tek, seret. Beli martabak, seret. Gatel martabak. Seret. Sekarang mah tukang soto yang dorong aja pakai HP. Pakai HP. Makanya gampang. Lewat sana. Jangan nyangka orang itu rumahnya gede nggak pernah keluar rumah. Tapi kok bisa kaya? Siapa tahu dia punya usaha di mana yang kita tidak tahu. Maaf, saya punya teman. Kelihatannya lugu banget. Ternyata di Australia punya hotel. Singapura punya hotel. Widih. Di Ciater punya hotel. Saya pernah nginep di situ sekeluarga saya, anak cucu mantu. Saya bilang saya nggak mau di hotelnya. Saya ambil aja rumah yang gede. Minta kasur. Ngumpul tuh berapa keluarga. Ternyata orangnya sederhana. Nggak ada kesombongan suami istri. Tapi hotelnya di negara-negara besar dia punya. Jangan main cap nyangka aja sama orang. Yang penting kita, orang berbuat apa juga terserah. Jangan memfitnah orang lain. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Hati-hati. Hati-hati Tuh, ya. ingat Bu. Silakan. Silakan. Selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti dari Majelis Talim Ahl Istiqomah Pisangan. Mangga Rianti. Galau mah, Ada apa Rianti? ini mah saya mau bertanya, misalkan mau buka usaha nih mah, terus kan mau bertanya dengan Pak Ustadz apa aja yang harus ini kan untuk biar usahanya lancar. Tapi terus Pak Ustadz malah ngasih air, bacaan, tuh gimana tuh mah menurut Mama? Boleh air bacaan mah. Air itu asifa, obat kita. Di anak kita biar tenang menghadapi hidup, harus tegar, harus kuat, nggak masalah. Kata Ustadz, nih baca ini Bu. Nih depan kita ada air. Artinya udah keberkahan nih, ada Yasin, ada Waqiah. Kita minum, nggak masalah. Itu yang benar. Nggak masalah. Ustadz itu tahu, oh ini orang kurang baca Qur'annya. Kalau saya membiasakan diri kalau buka usaha tuh panggil fakir miskin, udah. Kita kasih duit, kita kasih makan, kasih beras. Doa-doa mereka itu barokah buat kita. Itu lebih baik ke Rianti saya rasa. Ya, ke rumah Ustadz boleh. Tapi yang tahu Ustadz yang benar-benar melaksanakan ibadahnya benar. Gitu. Jangan yang Ustadz lilin. Orang diterangin, dia lumer. Jadi harus milih-milih. Oke. Makasih ya, Mangga, Mah. pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sah-sah saja. yang paling penting adalah bahwa yang memberikan rezeki atau kekuatan bukan airnya tapi Allah. Bukan Tapi Allah. percaya. Betul. Nggak masalah. Itu air kan kita kalau nggak minum Aus. aus. Iya. Makanya maksud Pak Kiai minum Bu biar kuat, biar sehat, biar bisa bekerja. Tenang. Kan orang kalau lagi panik dia kasih minum tenang. Tenang, deg-degan. Makanya jangan deg-degan mau usaha. Bismillah karena Allah. Gitu. Gitu maksudnya Gitu. ya Bu ya. Jelas Bu? Oke, Jelas. alhamdulillah. Yuk, Next. silakan, Ibu. Next. Penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mumun. Saya Mumun? dari Ibu Ibu Mumun. dari Majelis Baitur Rahman Bok CCP Sukaraja Bogor. Mangga Cemumun.
Galau, Ma. Ada apa Cememun? Ma mau bertanya. Saya kan makan di rumah makan yang rame. Ya, Ya gitu, gimana mah hukumnya? Katanya itu rumah makan itu rame ada pesugihan gitu. kalau saya justru kayak begini deh. Kalau yang rame berarti bener ukurannya. Contoh, saya nih. Kalau beli bensin yang rame, yang angkot banyak. Kalau rame di situ artinya pasti pas. Kalau yang sepi pasti kurang. Iya Pak, iya. Begitu kita makan misalnya restoran rame artinya makanannya enak. Kalau saya berpikir positif. Makanannya enak, beli iya enak. Bungkus. Ingat cucu kan, bawa pulang. Tidak masalah, yang penting kita yakin tidak ada apa-apa. Makanannya enak, bersih, halal lan thayyib. Begitu, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin si Ipe juga gitu mah ke restoran yang rame, dia malah diomelin mah. Kenapa? Orang restoran lagi kebakaran ya rame lah. Dia malah minta dibeli layanin. Restoran lagi kebakaran, restoran rame tuh, ayo kita Lo makan yuk. jangan Gitu. ngomong gitu ah. Kayak orang bodoh. Oh iya. Tahu kebakaran minta makan. Makanya nih si Ipe. Tapi nih. bener mah. Tuh kan. Enggak. Ya, Ma. Berarti sama ininya. Ma, ada nih lagi terkenal mah restoran ini restoran selebritis lah katanya. Cie, selebritis. Dia memang masakan restorannya tuh laku gitu mah makanannya, tapi ada yang menuduh dia melakukan pesugihan itu caranya biar kita sabar menghadapi itu bagaimana mah? Lu kan udah gue terangin tadi. Lu kemana aja? Nih, murotal Quran jangan berhenti. Di dinding-dinding rumah makan kita nih pasang ayat-ayat Al-Quran. Terus biasakan yang datang assalamualaikum. Terima kasih ya Bapak Ibu telah makan di rumah saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah misalnya saja kita nih sebelum makan tulisin tuh di dinding. Sebelum makan jangan lupa ya doa makan tulis di situ. Itu kan menandakan bahwa rumah makan kita rumah makan Islami. Jangan ragu-ragu, masa iya sekeliling-kelilingnya ada ayat Al-Quran, di setelnya murotal, masa pakai pesugihan? Iya. Kan nggak masuk akal. Iya, Mah. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Jaka sembung mawa petei. Bum. Nggak mungkin. Kalau ada burotal tiba-tiba tuyulnya Iya. betah gitu kan ikut gaji juga kan nggak Iya, mungkin. kabur dia. Kabur ada tuyulnya. Gitu. Iya, baik. Siap. Jelas ya, Makasih, Ipe ya? Ma. Iya, maaf, Ma. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Dan ilah rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya Bu, alhamdulillah nih Bu, kita udah sampai di segmen terakhir nih ya. Alhamdulillah. Gimana tadi? Udah ngerti belum apa yang Mama Dede sampaikan tentang pesugihan? Insya Allah ya. Ini biar lebih ngerti lagi, biar lebih paham lagi nih, Mama Dede akan tahu share lagi nih ya. Dalam sebuah kesimpulan, biar lebih paham apa itu pesugihan. Jangan sampai kita terjebak atau masuk dalam praktik pesugihan. Nah, sekaligus Mama juga nanti akan menutupnya dengan doa. Silakan Mama. Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pesugihan. Yaitu seseorang yang meminta kepada selain Allah agar cepat kaya. Agar dapat harta yang banyak. Agar dapat wibawa yang luar biasa. Biasanya mereka minta sama jin, sama setan, sama makhluk halus. Kebanyakan yang saya dengar mereka pergi ke kuburan yang dianggap angker. Mereka datang kepada juru-juru kunci kuburan tadi. Apa yang mereka minta diarahkan oleh juru kunci tadi. Begitu katanya. Harus melakukan ini. Ritual ini. Tapi semua ritual untuk mencapai kesuksesan. Kekayaan yang melimpah dalam sekejap tadi. Biasanya di luar kebenaran agama Islam. Misalnya nikah dengan jin. Misalnya berhubungan badan dengan orang yang bukan istrinya. Misalnya harus berhubungan badan dengan perawan sekian orang. Misalnya harus ada tumbal. Di mana tumbal tadi siapapun yang mereka temukan. Kebanyakan yang sedarah. Misalnya anaknya, ponakannya, pamannya dan seterusnya. Atau ada juga orang yang diminta
sesuatu yang maaf dalam tanda kutip kayaknya tidak masuk di akal. Misalnya tuyul, dia suruh mencuri. Apapun yang dia lakukan selain daripada ridhonya Allah, hukumnya dalam Islam adalah haram. Karena harta oleh Allah dihamparkan di muka bumi dengan cara kita bekerja. Wa qul ya'malu fasalamalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Di jalan yang Allah ridhoi, hati-hati. Kalau ada orang sudah pesugihan, dia orang musyrik. Musyrik adalah orangnya, syirik perbuatannya. Syirik perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya orang yang pesugihan tidak akan diampuni dosanya karena syirik. Dan mereka pun tidak bakal bertemu Allah dengan Allah kelak di yaumil akhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahda. Al-Kahfi 110. Barang siapa yang bertemu dengan Allah kelak di yaumil akhir, beramal dengan amal soleh. Ketika menyembah Allah, jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Yuk hindarkan pesugihan. Kita bekerja cari rezeki di dunia dengan cara yang halalan thayyibah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah buat kita. Semua aturan mainnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi diajarkan oleh Allah. Insya Allah. Karena kita orang hidup, rezeki yang dihamparkan oleh Allah. Semua yang bergerak rezekinya ada. Fama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bergerak, yang bekerja, rezekinya disiapkan oleh Allah. Jangan khawatir. Hidup rezekinya ada selama mau bekerja. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan ketakwaan yang ada dalam dada, insya Allah kami kerjakan segala apa yang diperintahkan olehmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu, termasuk syirik ya Allah. Kami yakin kami diberikan hidup olehmu, rezekinya dihamparkan olehmu. Tinggal kami mencarinya di jalan yang kau ridhoi. Namun ternyata tidak sedikit di masyarakat kami ada orang yang melakukan pesugihan. Mereka meminta harta, kekayaan, ketenaran, semuanya kepada jin, kepada setan, iblis, kepada tuyul. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan mereka. Bukakan hati mereka ya Allah, agar mereka tidak syirik lagi. Yakinkan di dada mereka bahwa rezeki yang mereka terima semuanya hanya Allah. Hanya Engkau yang rezeki buat kami semua yang ada di alam dunia ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk meraih rezeki yang telah Engkau hamparkan ya Allah. Mudahkan kami untuk membantu orang miskin, menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan ya Allah. Bimbing kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar nih dari praktik pesugihan. Nah, apabila Ibu punya usaha, berdoa minta sama Allah. Ibu tinggal usaha aja biar Allah berikan kelancaran dan kelarisan untuk usaha Ibu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih ya Ma buat tausiahnya Ma. Terima kasih Ma. Ipe, kita Terima kasih, usaha Mas nih Bedu. Pe. Ya, Yuk. biar laris. Nah, Amin, kita berdoa Mas sama Bedu. Allah minta ntar biar laris. Insya Allah kita ketemu lagi di rumah Mama Dede. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya